Allah nggak marah apabila manusia mati yang membawa harta, pangkat dan jabatan. Allah sangat maha besar apabila manusia mati yang membawa iman. Jati itu di mana pun. Gila jati Markas FPI Makassar digeledah terkait Munarman bom katedral. Kang Maman, ya, wah ada Pak Munarman juga nih, teman saya lama sekolah, ya. Kemudian Pak Habib Muksin, Habib Ali, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan itu mewarnai FPI. FPI adalah ormas Islam yang sangat toleran kepada agama lain. Ya. Ini menurut saya karena ada kekosongan kepemimpinan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat secara luas. Nah, bagaimana orang-orang yang mantan FPI ini membuat satu komunitas yang jelas, kemudian minta audiensi dengan Kapolri, audiensi dengan DPR, gitu, audiensi dengan apa yang dianggap terkait penting dengan urusan ini. Sehingga dengan lobby-lobby itu dan dibarengi dengan tindakan pra-peradilan itu akan membantu. Nah, jadi gerakan kami di FPI ini adalah mendorong bagaimana syariat Islam itu bisa diformalisasikan, dilembagakan sebagai hukum positif dengan lewat prosedur konstitusional. Jadi kami di FPI nggak pernah punya masalah dengan Pancasila. Bahkan kami tidak setuju kalau Pancasila itu diganti. Kenapa kami tidak setuju? Karena Pancasila itu peninggalan ulama. Dulu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri anak daripada pendiri Nahdlatul Ulama, kemudian Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir, itu beliau pimpinan Muhammadiyah ketika itu, dan Kiai Haji Agus Salim, pimpinan Sarekat Islam. Beliau bertiga dengan ulama-ulama yang lainnya berjuang habis-habisan, yaitu di BPUPKI, sehingga akhirnya tersusun Pancasila yang kita kenal saat ini, yang disahkan pada tanggal yaitu UUD 45 18 Agustus 1945. Jadi sekali lagi, bagi kami FPI, Pancasila itu adalah dasar, bukan lagi pilar, Majelis Hakim, dasar. Kami tolak kalau Pancasila disebut pilar. Pilar itu tidak mendasar, tapi kami sebut Pancasila itu dasar negara sesuai amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, baik di pembukaan maupun pasal 29 ayat 1. Jadi bagi kami di FPI, Pancasila adalah dasar negara, dan Pancasila bahkan juga merupakan warisan ulama. Kami akan menjaga untuk itu tetap berlaku. Jadi kami tidak pernah punya masalah dengan persoalan Pancasila. Maka itu dengan kelompok-kelompok yang tadi Pak Majelis Hakim sebutkan, ada kelompok-kelompok yang terduga teroris atau kelompok teroris yang menolak Pancasila dan lain sebagainya, kami tidak sependapat dengan mereka. Bagi kami, Pancasila tetap harus menjadi dasar negara Republik Indonesia. Yang penting adalah bagaimana menafsirkan Pancasila itu jangan sampai bertentangan dengan ajaran agama. Markas FPI Makassar digeledah terkait Munarman bom katedral. Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol E. Zulpan menyatakan, penggeledahan bekas markas Front Pembela Islam atau FPI di Makassar oleh tim Densus 88 berkaitan dengan kasus bom bunuh diri di Katedral Makassar dan Munarman. Penggeledahan ini terkait pengembangan bom bunuh diri Katedral Makassar dan kelompok kajian Villa Mutiara yang ditangkap sekitar 20 orang di awal tahun. Penggeledahan dilakukan usai kepolisian mendapat informasi dari pengakuan sejumlah terduga teroris yang ditangkap sebelumnya oleh Densus 88 dengan kata lain, pengembangan dari kasus sebelumnya. Selain itu, Zulpan juga mengatakan ada pengakuan teroris yang berkaitan dengan mantan Sekretaris Umum DPP FPI Munarman. Diketahui Munarman sudah menjadi tersangka dan ditangkap serta ditahan oleh kepolisian. Berdasarkan pantauan CNNindonesia.com, dari penggeledahan markas FPI, kepolisian terlihat membawa barang bukti berupa kardus warna coklat, papan nama dan sebuah bungkus plastik warna merah serta spanduk bertuliskan logo dan nama FPI. Barang bukti yang diamankan dari bekas markas FPI tersebut seperti sebuah kardus coklat, papan nama dan sebuah bungkusan plastik warna merah serta spanduk bertuliskan logo dan nama FPI. Namun Kabid Humas Polda Sulsel belum mau membeberkan barang bukti apa saja yang diamankan tim Densus 88 Anti Teror Polri saat melakukan penggeledahan di bekas markas FPI di Makassar. One Team MUI mengatakan penangkapan Munarman syarat makna Islamofobia. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi menyayangkan proses penangkapan yang dilakukan terhadap mantan Sekretaris Umum FPI Munarman SH.
Penangkapan Bapak Munarman oleh tim Densus 88 dengan persenjataan lengkap seperti menghadapi kelompok bersenjata di bulan Ramadan itu tidak mendidik, kontraproduktif, trial by force, dan syarat makna Islamofobia, kata Kiai Muhyiddin kepada Suara Islam Online. Menurut Kiai Muhyiddin, perlakuan terhadap Munarman lebih sadis dari penangkapan gembong narkoba dan koruptor kelas kakap di negeri ini. Sebagai warga sipil tak bersenjata, kenapa tak diberikan kesempatan untuk memakai sandal atau alas kaki menuju kendaraan? Hanya dengan tuduhan sepihak yang masih perlu diuji kebenarannya di pengadilan. An innocent person. Orang yang tidak bersalah bisa diperlakukan secara kasar. Ketua Bidang Luar Negeri dan Kerjasama Internasional PP Muhammadiyah itu mengatakan, Islam agama kasih sayang dan punya kode etik dalam memperlakukan manusia. Ini bukan pembelaan, tapi sekedar mengingatkan semua pihak agar menjaga kehormatan seseorang. Demikian tandasnya. Politikus Demokrat mengatakan, apa pidana terorisme yang dibuat Munarman? Politikus Partai Demokrat Rahlan Nasyidik menyoroti penangkapan mantan Sekretaris Jenderal Front Pembela Islam atau FPI Munarman oleh Detasmen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Mabes Polri. Menurut Rahlan, polisi harus menunjukkan perbuatan pidana terorisme Munarman yang dituduh terlibat dalam peristiwa pembaiatan anggota ISIS. Polisi harus lebih jauh menunjukkan setelah itu apa perbuatan pidana terorisme yang dibuat Munarman. Bukti harus kuat, sekuat sangkaan yang dialamatkan kepadanya, kata Rahlan seperti dikutip dari lini masa akun Twitternya. Rahlan menunggu penjelasan kepolisian terkait kasus yang dituduhkan kepada Munarman. Hukum dikatakan tidak hanya harus adil, tapi juga dilaksanakan dengan adil. Munarman ditangkap dan kita tunggu penjelasan resmi pihak kepolisian ada apa sebenarnya. Sementara itu, baik kita ingat hukum bukan saja harus adil, tapi juga harus ditunjukkan dan kelihatan dilaksanakan secara adil. Bagian terakhir itu tak saya lihat dari penangkapan Munarman, kata Rahlan. Asosiasi Ahli Hukum Pidana minta Polri segera bebaskan Munarman. Para ahli hukum pidana yang tergabung dalam Asosiasi Ahli Hukum Pidana meminta pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk segera membebaskan pengacara yang juga mantan Sekretaris Front Pembela Islam atau FPI Munarman. Ada sejumlah alasan yang disampaikan para ahli hukum pidana atas permintaan itu. Pertama, penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang mensyaratkan bahwa penangkapan harus didahului dengan penetapan status tersangka. Penetapan status tersangka juga harus berdasarkan kekuatan 2 alat bukti minimal dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya sebagaimana dimaksudkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU/12/2014 tanggal 28 April 2015. Dengan demikian, penangkapan tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU/12/2014, kata Ketua Asosiasi Ahli Hukum Pidana Dr. Muhammad Taufik SHMH dalam pernyataan tertulisnya Rabu 28 April 2021. Alasan kedua, karena belum pernah dilakukan pemeriksaan pendahuluan, maka penangkapan tersebut juga dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang pada intinya tidak mendapatkan atau tidak akan memperolehkan penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Berdasarkan alasan pertama dan kedua, maka dengan ini kami meminta pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk segera membebaskan Haji Munarman SH, ungkap Taufik. Taufik juga mengatakan saat ini telah terjadi penggiringan opini yang sengaja diarahkan kepada Front Pembela Islam dari pihak-pihak tertentu. Penggiringan opini dimaksud adalah mengaitkannya dengan perbuatan terorisme dan menghubungkannya dengan ISIS. Menurut Taufik, kesemuanya itu terjadi secara masif, berkelanjutan dan sistemik,
dengan maksud untuk menyingkirkan peranan Islam politik pada Pilpres tahun 2024 yang akan datang. Atas hal ini, Taufik meminta agar Polri segera melakukan tindakan hukum, penyelidikan dan penyidikan terhadap pihak-pihak yang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, dan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan.